Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya anak-anakku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali hari ini kita membahas tentang salah satu sumber masdar min masadir tasyri' al-islami, sumber dari sumber-sumber Islam, sumber-sumber hukum Islam yang ada di dalam ajaran fikih atau hukum Islam. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa sumber ajaran Islam itu. Sumber hukum Islam itu antara lain ada masalihul mursalah, ada istihsan, ada istishab, dan lain sebagainya. Tentu juga yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam usul fikih, salah satu sumber hukum Islam yang ini digunakan sebagian oleh ulama, itu kita menyebutnya dengan istilah al-urf atau al-adah. Al-urf atau al-adah. Urf itu merupakan terjemahan dari kebiasaan atau adat, tradisi, ya, kebiasaan yang mengharamkan suatu yang jelas halal dalam pandangan syariah dan bukan juga sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi yang dimaksud dengan urf atau adat di sini bukan berarti semua urf atau semua kebiasaan, ya. Tentu saja nanti ada kriterianya, tentu saja nanti ada pengertiannya apa yang dimaksud dengan urf dan adat dalam masalah ini, ya. Dalam masalah usul fikih ini sebagai sumber hukum Islam ini. Nah, sumber hukum ini memiliki sisi kesamaan dengan ijma', ya, di mana sumber hukum ini seakan-akan hanya mengacu kepada manusia, karena para pelaku atau yang menjalankan adat atau kebiasaan ini ya orang, kita semuanya orang, ya, manusianya. Tetapi tentu saja berbeda dengan ijma. Kalau urf dan adat itu tidak bisa jadi bukan merupakan sebuah kesepakatan, hanya saja dia memang sudah berjalan sedemikian rupa sehingga memang itu kemudian bisa diterima, begitu. Nah, itu secara dari segi latar belakang. Tentu saja nanti kalian akan mendiskusikan tentang pengertian urf itu sendiri dari segi bahasa, ya, kemudian juga dari segi istilah, gitu. Tapi di sini saya ingin memberikan latar belakang atau istilahnya pengantar terkait dengan materi ini, bahwa yang dimaksud dengan urf itu adalah tidak semua kebiasaan. Sekali lagi saya menekankan, urf atau al-adah, al-urf atau al-adah dalam usul fikih ini tidak berarti semua kebiasaan, semua tradisi yang sudah ada itu bisa dijadikan sebagai sumber atau pertimbangan hukum untuk menetapkan sebuah hukum Islam. Tidak. Kalau begitu, kalau memang demikian, tentu saja nanti tidak ada gunanya ketika Islam itu datang pada orang-orang musyrik saat itu, misalkan oleh yang dibawa oleh Rasulullah saat itu, misalkan. Jadi tentu saja ketika Islam datang, ya, itu kan sudah ada kebiasaan dan adat yang berlaku di tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Tetapi ini kemudian karena tidak sesuai dengan visi, tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, maka kemudian ini dirubah, gitu. Nah, kita juga demikian di tengah masyarakat kita, misalkan, atau di tengah sosial kehidupan kita, ya, ternyata sudah ada, saya yakin semuanya ada kebiasaan yang berlaku di sana, ada urf yang berjalan di sana. Hanya saja ketika ini bertentangan dengan syariat Islam, tentu akan dirubah. Akan tetapi anak-anakku semuanya, dalam merubah ini nanti juga tentu saja tidak bisa dengan secara
langsung, artinya kemudian merubahnya itu harus disesuaikan dengan budaya atau Arab yang ada di saat itu juga tidak bisa sepenuhnya gitu. Makanya perlu kemudian untuk mendiskusikan secara hukum fikih itu uruf yang bagaimana yang bisa dijadikan sebagai standar patokan hukum itu, juga uruf yang seperti apa atau yang bagaimana yang tidak bisa dijadikan sebagai standar atau ukuran dalam menetapkan apa namanya hukum Islam itu gitu ya. Nah, istilah urf atau adat ini memang seringkali digunakan secara bergantian. Ada sebagian ulama usul fikih yang menyebutnya al-adah, ada sebagian ulama ahli fikih yang lain menyebutnya al-urf gitu ya, al-urf. Tapi di sini kita tidak mempermasalahkan itu, kita bisa mempergunakan baik al-urf maupun al-adah sebagai pembahasan, sebagai topik pembahasan kita uh, yang sama pada pada kesempatan kali hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa urf dalam Al-Quran, al-urf itu ada disebutkan. Misalkan di dalam surat Al-A'raf ya, 199 itu disebutkan Allah mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa'mur bil urfi wa'mur dan perintahkan bil urfi dengan yang ma'ruf gitu ya. Ma'ruf karena kata al-urf itu seakar kata dengan kata ma'ruf ya, yang biasa kita dengar amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ma'ruf di sini diartikan biasanya sebagai kebaikan. Al-urf juga begitu. Al-urf itu juga begitu. Mungkin kalau padanannya di Indonesia ya mirip dengan norma lah. Norma yang berlaku di masyarakat. Norma atau etika yang berlaku di masyarakat itu barangkali yang bisa juga lebih dekat dengan makna al-urf yang akan kita bahas. Jadi orang kalau melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan norma di tengah masyarakat pasti akan kemudian dianggap aneh atau bahkan dianggap buruk, jelek gitu kan. Nah, anak-anakku sekalian, secara garis besar bisa kita katakan bahwa menghilangkan kebiasaan yang sudah melekat atau sudah mentradisi itu tentu saja bukan hal yang mudah ya. Makanya manusia banyak melakukan penolakan terhadap ajaran Islam saat itu gitu ya, karena memang sudah mendarah daging. Bahkan kalau kita melihat secara pengharaman riba misalkan, ketika riba ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di tengah masyarakat Arab jahiliyah saat itu pun merubahnya itu juga butuh proses gitu ya. Bahkan ada tidak kurang dari 4 ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan dengan riba, di mana masing-masing ayatnya itu kan merubah secara sedikit demi sedikit. Nah, artinya apa? Bahwa memang urf atau kebiasaan itu nggak bisa dilawan dengan ini secara teknik ya, atau istilahnya siasat dakwahnya itu mungkin nggak bisa secara frontal gitu ya. Tentu kita lakukan secara pelan-pelan. Nah, saya di sini ingin berikutnya ingin menyinggung tentang macam-macam uruf itu. Nah, uruf atau al-adat ini ya memang ada betul bahwa kalau urf itu cenderung kepada kebiasaan yang terucap, sementara kalau adat itu cenderung kepada kebiasaan yang dilaksanakan atau dilakukan fi'li. Kalau yang tadi qauli gitu ya. Nah, dari
istilah itu kemudian muncul satu pembagian bahwa memang adat ini secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu adat yang sifatnya itu qauli, adat yang sifatnya itu fi'li. Yang satunya berupa kata-kata atau ucapan verbal, yang satunya termasuk tulisan, ya, yang satunya berupa aktivitas atau berupa tindakan. Jadi ini pembagian pertama. Urf itu bisa dibagi menjadi urf qauli, urf yang diucapkan, kebiasaan yang kata-kata atau ucapan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Itu yang kedua adalah tindakan atau sikap. Tindakan yang diambil seperti ini biasanya menunjukkan apa gitu ya. Ucapan yang biasa diucapkan oleh masyarakat ini itu menunjukkan makna apa, itu pembagiannya semacam itu. Nah, bisa juga dari penjelasan saya sedikit tadi, itu kita bisa melihat bahwa memang ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa diakomodir, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa diakomodir, atau biasanya bisa kita sebut sebagai urf yang sahih, artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Ada kebiasaan yang fasid, artinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang harus dirubah. Nah, di sini penting untuk kemudian kita ketahui bersama bahwa memang tidak serta-merta semuanya harus dirubah, begitu tidak, ya. Kita ingatlah tentu bagaimana cara metode dakwah Rasulullah yang juga kemudian di tanah Jawa oleh para wali songo itu. Di situ dipertimbangkan betul ya tentang urf itu, meskipun ya bukan berarti semuanya kemudian dibolehkan gitu ya. Kita pun dalam fikih muamalah juga demikian, ya. Artinya di sana memang ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah sesuai gitu ya. Contoh misalkan kita tidak bisa merubah perkataan atau istilah ucapan atau ya tulisan ucapan. Kalau saya pinjam uangnya, misalkan saya pinjam uang, pinjam itu yang dimaksud di sini kalau dikaitkan dengan uang itu artinya adalah hutang. Saya hutang uangnya, itu beda dengan saya pinjam motornya. Pinjam di sini yang dimaksud adalah akad ariah, pinjaman. Tapi kalau tadi pinjam uang itu akadnya adalah qard, ya, al-qard, seperti yang kita bahas ya, pernah kita bahas dalam fikih itu. Nah, jadi kebiasaan yang terucap itu juga perlu untuk dipertimbangkan gitu ya dalam usul fikih. Makanya menetapkan hukum, seorang mujtahid yang ingin membuat hukum atau seorang lembaga fatwa yang ingin menetapkan hukum itu juga betul-betul perlu untuk mempertimbangkan sosial atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku itu. Kalau tidak nanti akan menimbulkan atau mengeluarkan sebuah hukum, sebuah fatwa yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ya. Makanya ini penting, ya, uruf ini, sekali lagi uruf ini untuk menjadi salah satu sumber hukum Islam. Baik, saya akan lanjutkan tentang pembagian uruf. Yang berikutnya ada uruf am, ada uruf khos. Ada kebiasaan ammah yang umum, ada kebiasaan yang khusus, gitu ya. Artinya bagaimana? Bahwa urf am adalah suatu yang menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Itu urf am. Jadi yang melakukan ini itu tidak hanya sebagian kelompok, tapi seluruh penduduk di suatu wilayah. Nah, ini penting. Dan wilayah ini tentunya terkait dengan pemerintahan tentunya. Artinya wilayah ini, wilayah itu, gitu. Kalau memang di dalam pemerintahan Islam, artinya lembaga fatwa Indonesia, ya, hukum yang difatwakan itu ya mencakup penduduk atau masyarakat Indonesia. Begitu juga yang masyarakat ini
masyarakat yang wilayah misalkan begitu, atau bahkan internasional.